apakah ketika menguap itu boleh juga kita membaca ayat atau membaca bacaan salat, atau dihentikan terlebih dulu bacaannya, selesaikan menguapnya, baru dilanjutkan. Untuk itu mari kita jelaskan dulu. Dalam hadis-hadis disebutkan begini, salah satunya hadis riwayat Imam Tirmizi lah. Al-utas minallah. Al-utas itulah bersin. Bersin datangnya daripada Allah. Wattasa'ubu minasyaitan, sedangkan menguap daripada syaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum, maka apabila menguap salah seorang kamu, falyadha yadahu ala fih, maka hendaklah dia meletakkan tangannya di mulutnya. Wa idza qala apabila dia mengucapkan ketika menguap, fa inna syaitana yadhaku min jawfi, maka syaitan tertawa dari dalam rongga perutnya. Wa inna Allah azza wa jalla yuhibbul utas wa yakrahu tasawub, Allah subhanahu wa ta'ala menyukai bersin dan membenci menguap. Itu salah satu hadis. Nah, di sini ada beberapa petunjuk daripada Nabi SAW tentang kalau kita menguap. Pertama, sesuai dengan hadis tadi, bahwa menguap itu at-tathawubu minasyaitan. Menguap itu dari setan. Disebutkan oleh Imam Nawawi, maksud dari setan itulah munculnya menguap itu ada hal-hal yang ditimbulkan oleh bujukan-bujukan, rayuan-rayuan, godaan-godaan setan, sehingga datanglah menguap. Yakni orang-orang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berasal dari memperturutkan keinginan setan, seperti makan banyak, malas, tidak bergerak, dan tidak beraktivitas, maka muncullah menguap. Atau tidur yang banyak, muncullah menguap. Jadi bukan menguap itu sendiri dari setan, tidak. Orang melakukan aktivitas perbuatan-perbuatan tertentu karena memperturutkan bisikan godaan setan, yaitu malas, tidak banyak bergerak, makan banyak, kerja tidur-tiduran seperti kucing, timbul menguap. Maka dikatakanlah menguap itu datangnya dari setan. Itu menurut komentar Imam Nawawi rahimahullah. Sehingga dengan menguap itu orang malas berbuat baik, malas mengisi waktu, apalagi beribadah. Malas orang. Itu yang pertama. Jadi dikatakan menguap itu datang dari setan. Fa idza tasa'aba ahadukum, dalam hadis riwayat Imam Bukhari katakan fa idza tasa'aba ahadukum, maka apabila menguap salah seorang kamu, falyaruddahu mastata'a, maka hendaklah dia menolak sebisa-bisanya, semampu-mampunya. Artinya hendaklah dia mengusahakan sebab-sebab hal-hal yang dapat dia bisa menolak terjadinya menguap. Di sini sebutkan idza tasa'aba, maknanya apabila kamu ingin menguap, maka hendaklah falyarudda. Yarudda itu kan artinya menolak. Hendaklah dia tolak, arti tolak itu. Hendaklah dia mengerjakan perbuatan tertentu yang dapat menolak terjadinya menguap. Satu, sebisa-bisanya. Sebab apabila kamu menguap, nanti setan tertawa, terpingkal-pingkal.
Lalu apa yang kita kerjakan kalau terjadi menguap? Pertama dulu. Di situ. Pertama, usahakan sebisa-bisanya melakukan hal-hal yang dapat menolak terjadinya menguap. Apa itu? Jangan memperturutkan tidur. Apa itu? Jangan memperturutkan malas. Apa itu? Jangan kerja hanya duduk-duduk, tidak banyak bergerak. Sehingga muncul pekerjaan menguap. Jadi artinya adalah usahakan aktivitas pekerjaan apa saja yang menolak terjadinya bisa menguap. Jangan timbul menguap lantaran pekerjaan itu. Bukankah malas duduk-duduk itu aktivitas pekerjaan yang bisa menimbulkan menguap? Tidur-tiduran menguap. Banyak makan, ya malas orang bergerak. Ini yang dipahami oleh para ulama, maksud yaruddahu. Jadi yang pertama, hindari, jauhi, singkirkan apapun perbuatan, pekerjaan yang dapat menimbulkan terjadinya menguap itu. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Orang kalau aktif bergerak, tidak menguap dia. Orang olahraga, tidak menguap dia. Tidak ada orang mimpimpong, tidak ada menguap. Ya, Ustaz rumah. Orang kalau rajin, tidak menguap. Orang kalau terbangun, bergerak, tidak menguap. Tapi kalau orang tidur-tiduran, duduk-duduk, santai-santai, dia menguap. Maka fal jaruddah maknanya, laksanakanlah, lakukanlah, perbuatlah apa-apa saja yang dapat menolak terjadinya menguap itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jika terjadi menguap itu, jika terjadi perbuatan menguap itu, dalam hadis-hadis sebutkan, فَإِذَا تَتَأَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَسْتَطَاعَ. Hadis riwayat Imam Muslim. Falyakzim. Kaf, zat, mim. Yakzim. Maka hendaklah dia menahan sebisa-bisanya. Menahan bagaimana supaya jangan menguap. Sebisa-bisanya. Karena dikatakan yakzim itu sama dengan menahan muntah. Jangan sampai muntah keluar ditahan. Tiba dimarah, jangan marah itu lepaskan, tahan. Kendalikan dia. Tiba di menahan menguap, jangan sampai terjadi menguap. Tahan dia. Itu namanya fal yakzim. Jika tidak bisa, tutup, fal yada yadahu. Fal yada, maka hendaklah orang yang menguap itu fal yada yadahu ala fih. Letakkan tangan di mulut. Seperti ini atau begini. Tidak begini. Kalau ini tidak meletakkan, tidak menahan. Ini sama dengan anak-anak kecil main-main. Tahan dengan. Pertama menahan itu dalam beberapa penjelasan ulama, gigit bibir, tidak bisa. Tahan gigi. Tidak bisa juga mau lepas. Letakkan tangan di mulut. Baik dalam salat ataupun di luar salat. Tidak bisa menguap juga dia. Tahan saja dia. Tidak bisa juga ditahan. Mau lepas. Letakkan. Fal yada yadahu fifi. Fal yada yadahu. Letakkanlah yadahu. Tangannya di mulutnya. Dalam salat tidak boleh kita banyak bergerak. Tetapi dibolehkan mengangkat tangan. Dan meletakkannya di mulut. Lantaran mencegah terjadinya menguap dengan membuka mulut. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadisnya mengatakan
fal yumsik. Amsaka yumsik. Jangan lepaskan. Tadi tahan, sekarang jangan lepaskan. Fal yumsik, tahan, artinya jangan lepaskan. Melepaskan habis-habisnya, menganga. Itu melepaskan namanya. Fal yumsik, maka hendaklah dia menahan, artinya jangan melepaskan. Kalau dilepaskan, terbuka mulut. Ketika mulut terbuka, dua yang terjadi. Pertama, setan tertawa. Karena dia berhasil. Setan tertawa lantaran dia berhasil. Yang kedua, setan bisa masuk. Setan bisa masuk. Masuk ke rongga. Karena setan itu kan suka masuk ke liang-liang, ke rongga-rongga, masuk setan. Itu makanya disuruh kita menahan. Dan jangan lepaskan. Berikutnya, jangan baca ha. Kalau dibaca ha, ini dia. Menyebabkan setan itu, di samping dia tertawa, dia bisa masuk. La taqulha. Kemudian apa lagi? Kalau terjadi juga menguap, di samping itu sudah kita kerjakan, kita lakukan. Jangan sampai mengangakan mulut sejadi-jadinya. Sampai bersuara. Angkat pula tangan. Angkat dua tangan. Wah, mulut dingangakan seperti mulut buaya. Sudah sekian terjadi kesalahan dalam menguap. Lebih lagi bau mulut, bau petai, bau jariang. Atau sudah merokok daun nanau. Ya kan? Itu jadinya kan? Jadi jangan lepaskan dan jangan buka mulut sejadi-jadinya. Terkadang malahan dingangakan itu lepas enzelnya. Ensel mulut. Bagaimana kalau dalam salat? Ketika menguap dalam salat, kita tetap seperti itu, menahan. Tindakan pertama, jangan lepaskan. Tidak bisa juga, tutup. Tidak bisa juga, letakkan tangan atau kain. Tidak boleh kita membaca sambil menguap. Membaca ayat, membaca lafaz salat sambil menguap, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ketika itu tidak bisa orang baca. Kalau dibaca juga tidak jelas bacaannya. Selesaikan menguap itu dulu. Hentikan aktivitas membaca bacaan salat. Atau sedang baca Quran. Lepaskan, tahan betul. Selesaikan itu menguap, baru lanjutkan bacaan. Dalam salat dan di luar salat. Kemudian, adakah bacaan yang dibaca ketika selesai menguap? Ada beberapa pendapat yang mengatakan karena menguap itu datangnya dari setan, munculnya dari setan dan segala macam, maka mereka berdalil dengan itu. Maka hendaklah kita beristiazah, berta'awuz kepada Allah dengan membaca auzubillah selesai menguap. Alasannya hadis tadi, fa innama huwa minasyaitan, at-tathawubu fa innama huwa minasyaitan. Menguap itu dari setan. Nah, wa imma yanzaghannaka minasyaitanin nazghun fasta'iz billah. Apabila ditimpa kamu oleh suatu godaan syaitan, maka cepat-cepatlah kamu berlindung kepada Allah. Innahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Berdasarkan ini, ada ulama-ulama yang berpendapat setelah selesai menguap, bacalah atau berta'awuzlah, mohon perlindunganlah kepada Allah daripada syaitan, karena dia berdasar daripada syaitan.
Tetapi pendapat ini dibantah oleh sekian banyak ulama. Apa bantahan para ulama? Ringkasnya lah, karena waktu berjalan juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa idza tatha'aba ahadukum, apabila menguap salah seorang kamu, kata Nabi, fal yarud atau fal yakzim atau fal yumsik atau fal yadahu fifi. Beliau tidak mengatakan idza tatha'aba ahadukum fal yasta'iz billah, tidak begitu. Atau fal yatawas. Beliau tidak mengatakan bahwa apabila menguap salah seorang kamu, maka berlindung dirilah kepada Allah daripada syaitan. Atau bacalah auzubillah. Tidak begitu beliau menyebutkan. Beliau tidak mengatakan misalnya idza tatha'aba ahadukum falyasta'iz billah. Tapi apa yang beliau katakan? Idza tatha'aba ahadukum falyaruddah atau falyakzib atau falyumsik atau yadahu fifi. Beliau tidak mengatakan apabila menguap salah seorang kamu, bacalah auzubillah atau berlindung dirilah kepada Allah dari syaitan, tidak. Ini pula alasan bagi ulama-ulama lain yang menolak, yang membantah bahwa menguap itu tidak ada zikirnya, tidak ada doanya, tidak ada bacaannya. Yang ada cuma perintah Nabi 4. Pertama, yarud, jauhin dari, usahakan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang mendorong orang untuk menguap. Yang kedua, tahan, jangan sampai menguap. Yang ketiga, kalau ia juga menguap, tidak bisa dikendalikan lagi, tutup mulut, katupkan bibir, tidak bisa juga letakkan tangan, jangan lepaskan dan jangan ucapkan ha, lalu dibuka mulut selebar-lebarnya, jangan begitu. Tidak ada perintah membaca auzubillah. Atau ada orang membaca dengan istighfar, ada pula orang baca astagfirullah, macam-macam bacaan orang. Maka berdasarkan pendapat ini, dapat kita tarik kesimpulan, perintah secara langsung atau ajaran Nabi secara langsung, ketika kita selesai menguap membaca auzubillah, tidak ada. Baik perbuatan beliau atau ucapan beliau, qauluhu, atau fi'luhu, perbuatan beliau, atau takrir, ketetapan beliau. Pun amalan-amalan sahabat juga tidak dijumpai. Untuk membaca auzubillah selesai menguap atau membaca astagfirullah. Cuma ada sebagian orang atau sebagian ulama berpendapat karena menguap itu dari setan, maka berlindung dirilah kepada Allah daripada setan itu. Dasarnya adalah wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Surat Al-A'raf. Lalu ulama membantah. Nabi tidak menyuruh kita berta'awuz. Yang ada Nabi menyuruh tahanlah. Jangan lepaskan. Letakkan tangan di mulut. Jangan baca ha, jangan menganga. Masuk setan, terpingkal-pingkal, setan tertawa, begitu ya. Lalu bagaimana jadinya? Apa yang akan kita pegang? Yang kita pendapat yang dua ini mana? Kalau kita boleh menetapkan atau memegang salah satunya, yang terbaik mengikuti apa yang kata Nabi. Pertama, hindari aktivitas yang dapat mengantarkan kita menguap. Yang kedua, cobalah tahan menguap itu, falyakhzim.
Yang ketiga, fal yumsik, jangan lepaskan. Yang keempat, kalau tidak bisa ditahan dengan dua bibir, dikatuk ke mulut, tidak. Melawan juga dia, letakkan tangan. Selanjutnya, jangan buka mulut dan jangan ucapkan ha. Itu yang ada penjelasan. Lalu ada juga orang membaca auzubillah setelah menguap, tidak bisa kita larang. Kenapa kita tidak bisa larang? Ya, dia berlindung diri kepada Allah daripada setan. Tapi apakah itu bacaan menguap? Tidak. Karena menguap itu tidak ada bacaan. Apalagi sedang menguap, tidak ada orang memecah. Jika dalam salat bagaimana? Dalam salat kita tidak boleh melanjutkan bacaan ketika menguap. Laksanakan yang tadi dulu. Selesai menguap, lanjutkan bacaan. Atau di mana terhenti, lanjutkan. Atau ulang kembali. Karena tidak selesai, ulang kembali. Itulah penjelasan kita setentangan hal-hal yang berkaitan dengan menguap. Yang jelas perbuatan menguap itu tidak disukai oleh Allah. Berbeda dengan bersin. Lebih-lebih menguap di dalam salat. Lebih-lebih menguap dalam salat. Jangan sekali-kali dilepaskan, dibaca, dibuka mulut. Berhasil si setan itu. Laksanakan yang tadi, bergerak tidak boleh, tapi bergerak untuk menutup mulut dengan tangan dibolehkan. Lantaran menguap itu tidak disukai. Apalagi dalam salat, maka dibolehlah kita melakukan pergerakan. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk saya dan kita semua, apa yang kita sampaikan ini. Intinya adalah bahwa secara tegas dan jelas tidak ada bacaan, ucapan, doa, dan zikir yang berkaitan dengan menguap. Yang ada cuma pendapat ulama. Tidak pula semua ulama. Sebagian ulama berpendapat bacalah auzubillah atau beristighfarlah. Semoga ada faedah dan manfaatnya bagi saya dan kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.